yang dibaca oleh imam di sana tidak juga panjang-panjang, sedang pula. Begitu selesai salat, tak lama kemudian sudah terang benderang. Kalau kita sudah salat subuh, ayatnya juga sedang, zikir doanya juga, begitu kita keluarkan masih gelap, masih terang. Ini sekedar rasa saja. Lalu keputusannya, bagaimana salat kita selama ini sah? Karena itu karya ulama kita dahulu, sejak Syekh Tahir Jalaluddin turun kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe, turun kepada muridnya, terutama anak kandungnya Sa'aduddin Jambe, itulah yang dipakai se-Indonesia. Jadi jangan ditunggu kalender 2022. Jadi untuk kalender 2021 yang ada sekarang tetap dipakai, khusus subuh dan imsaknya tambah 8 menit. Yang lain aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita judulnya koreksi waktu salat subuh. Sudah beredar di media sosial dan secara resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa waktu subuh kita di Indonesia ini berdasarkan penelitian yang panjang ditambah waktunya 8 menit dari waktu yang ada. Zuhur, asar, maghrib, isya sudah top, sudah bagus, tidak ada masalah. Tapi subuh ini terungkap sejak beberapa tahun yang lalu. Kisahnya begini. Seorang Arab yang ulama kunjungannya ke Indonesia berbagi ilmu. Tatkala azan subuh dikumandangkan, dia kaget. Keluarlah katanya mengundang perhatian. Kok terlalu bersemangat orang salat subuh? Kalau semangat salat subuh kita bisa terima, tapi dikatakan kok terlalu bersemangat. Yang namanya bahasa terlalu itu butuh telaah. Tidak bisa dianggap enteng, apalagi yang berbicara itu seorang ulama. Sepeninggal dia dilakukanlah diskusi lanjut kepada penelitian yang dengan biaya sangat tinggi, tim yang banyak, kuat, teruji secara ilmiah. Benarkah waktu subuh di Indonesia dikumandangkan azannya terlalu cepat? Maksudnya waktunya belum masuk, tapi azan sudah dikumandangkan. Penelitian bagaimana dari 3 perguruan tinggi, Universitas Haji Abdul Malik Karim Amrullah Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Masing-masing punya tenaga ahli, punya banyak doktor, dan ada yang profesor. Di samping 3 perguruan tinggi ini, ada juga sifatnya independen, pribadi dan kelompok yang tidak dibiayai oleh lembaga atau disponsori. Hanya keinginan diri sendiri melakukan penelitian. Model penelitiannya betul-betul turun ke lembah, kaki bukit, pegunungan,
pinggir pantai, dan daratan biasa. Bagaimana caranya? Jauh sebelum subuh masuk, sudah berada di lapangan. Begitu masing-masing berada di lapangan, tatkala azan subuh dikumandangkan, baik yang di Irian Jaya, Sulawesi, Bali, Sumatera, Kalimantan, menginformasikan, ternyata azan subuh dikumandangkan, fajar belum terbit. Gelapnya di ufuk timur masih rata, jadi belum ada tanda-tanda fajar. Di bawah kemudian rapat nasional atau musyawarah nasional. Dari bulan November sampai Desember 2020, setiap Sabtu Ahad, banyak perdebatan. Saya juga ikut dalam sidang ini sebagai anggota hisab. Kesimpulannya adalah, dan sampai diputuskan, waktu salat subuh dulunya min 20 derajat matahari di bawah ufuk, dinaikkan menjadi min 18 derajat di bawah ufuk. Karena waktu matahari min 20 derajat di bawah ufuk maksudnya kalau kita menghadap ke timur, arah matahari terbit, bertemu kaki langit dengan tepi bumi, itu disebut ufuk. Matahari jauh dengan kedalaman min 20 derajat. Itu yang dibuat selama ini jadwal salat subuh. Azan dikumandangkan. Ternyata fajar belum terbit. Nah, penelitian menunjukkan apa? Sampai penelitian itu di ranah Minang, Kota Padang, Asrama Haji, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Batu Sangkar. Langsung Profesor Tono Saksono. Begitu azan dikumandangkan di Padang, dilihat ke ufuk timur dengan perekam alat yang canggih untuk ukuran sekarang, ternyata fajar belum terbit. Bahkan sudah selesai pula azan, fajar belum juga terbit. Baru beberapa menit kemudian tampaklah fajar di ufuk timur. Jadi sudah kuat keyakinan bahwa azan dikumandangkan memang lebih cepat daripada yang sesungguhnya. Tapi keputusan itu belum diumumkan secara luas kepada masyarakat dunia, karena di Muhammadiyah tidak hanya nasional, tapi sudah banyak cabang-cabang istimewa di berbagai belahan bumi, termasuk di Australia juga, di Amerika, sampai ke Mesir dan lain-lain. Karena ada langkah selanjutnya setelah musyawarah nasional, ada namanya ditanfis. Ditanfis itu kalau bahasa Minang kan ditampih, manampih bare, basisiah atah jo bare, bare nanalualui nan patah-patah ujungnya pinukui, lalu di nyiru itu ado dada alui, itu kalau di kumpuan di makan lama lo pada ruti mari, itu manampih bare, yang dadanya nanti tipi-tipi itu kan berterbangan sehingga barehnya barasia, itu manampih. Pendekatan bahasa Arabnya ditanfis. Nah, ditanfis ini maksudnya dari pendapat para ahli ratusan orang banyaknya sudah diputuskan ditanfis lagi di tingkat pusat. Dicari bahasa yang nyaman, yang sejuk, lebih halus, mudah dimengerti, dan kaedah bahasanya kuat secara bahasa Indonesia. Hasil tanfis itu ada 16 halaman. Jadi saya terbuka sampaikan pada jamaah semua, mana tahu ada donatur atau nanti masing-masing jamaah pengurus memperbanyak di masjidnya masing-masing. Hasil tanfis walaupun hanya 16 halaman, tapi hasil penelitian yang bertahun-tahun. Pasti mengandung biaya ratusan juta. Nah, jadi kalau sudah ditanfis, dia kecil, hanya 16 halaman, ada ayat, ada hadis, ada gambar, dan ada pasal-pasal yang menguatkan. Saya baca hanya beberapa paragraf.
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2021 tentang kriteria awal waktu subuh. A. Jadi sudah memutuskan, menetapkan ke-1. Ke-1 saya lampaui lagi beberapa baris. A. Mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat. Jadi selama ini di jam digital, di jam yang manual seperti itu, di kalender, waktu subuh misalnya tadi pukul 5 lewat 1 menit. Ternyata matahari masih di bawah min 20 derajat. Fajar belum terbit. Baru ada fajar terbit, pada B-nya dikatakan menetapkan ketinggian matahari waktu subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di bawah ufuk. Jadi tadinya 20 derajat, fajar belum terbit, naik matahari 2 derajat lagi, sehingga min 18. Tadi kan min 20, dikurang atau dinaikkan min 2 lagi, menjadi min 18 derajat. Baru ada cahaya membentang di ufuk timur. Itulah dia subuh. Nah, kesimpulan dari buku kecil ini menginstruksikan untuk disosialisasikan, bukan dimusyawarahkan. Bagaimana waktu subuh kita, bagaimana Anda itu lagi. Orang ahlinya sudah memusyawarahkan. Sudah bulat, sudah final. Tinggal lagi mensosialisasikan. Sekarang penegasan secara hukum. Firman Allah surat Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu hingga jelas bagimu, jelas, tabayyana, jelas. Apa jelas? Benang putih atas benang hitam. Jadi ada benang putih, backgroundnya atau apanya yang mendampingi itu hitam. Jadi Nabi membahasakan benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi kalau kita lihat fajar terbit itu ada cahaya membentang. Putih, kadangkala bercampur kuning kemerah-merahan, jadi indah sekali, tapi dia membentang. Itu fajar. Berlaku hukum, tidak boleh lagi makan minum. Tidak boleh makan minum karena fajar terbit. Di saat itulah baru boleh azan subuh dikumandangkan. Jadi azan subuh kita yang ada di jadwal salat sekarang, ternyata fajar itu belum terbit. Baru dia terbit, tambah 8 menit lagi, baru boleh azan dikumandangkan. Jadi untuk naik 1 derajat, itu terpakai waktu 4 menit. Dia kan 2 derajat, maka 4 kali 2 8 menit. Jadi mudah rumusnya, jam digital ini sudah banyak ahlinya, cukup subuh saja yang ditambah waktunya 8 menit. Yang lain aman, tidak diganggu. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Maksudnya matahari terbenam. Jadi melalui forum ini saya sampaikan untuk ke depan yang mencetak imsakiyah, ayat ini mestinya yang ditampilkan. Inilah ayat yang spesial berita imsakiyah. Tapi selama ini kan Al-Baqarah 183. Salah tidak salah, tapi kalau ada yang spesial itu lebih bagus. Penegasan kedua, surat At-Takwir ayat 18. Oke Pak, surat Takwir ayat 18. Wasubhi iza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi subuh itu betul-betul ada fajar dulu. Kalau fajar belum ada, masih di wilayah bertahajud bagi yang belum. Boleh bersahur bagi yang belum. Jadi baru azan subuh itu dikumandangkan apabila fajar telah ada. Baru fajar itu ada, dari hasil penelitian ini, dengan seksama sangat ekstra, tambah 8 menit lagi, baru fajar ada. Penegasan ketiga,
Firman Allah, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya kalau waktunya belum masuk, belum boleh azan dikumandangkan. Misalnya subuh besok, kalender kita menunjukkan atau jam digital menunjukkan pukul 5:01. Lalu kita azan. Secara informasi sudah diterima dalam rangka sosialisasi ini, lalu kita kumandangkan azan sesuai dengan waktunya. Salah tidak salah kalau belum tahu. Terus tetap dikumandangkan azan, orang sekeliling yang tidak ke surau, tentu dia salat di rumahnya. Dia salat bukan di waktunya. Akibat hukumnya begitu. Bagi orang salat masjid aman. Azan 5 menit waktunya. Tiba di masjid, salat sunat pula dulu. Sudah 8 menit tambahnya, baru dia salat subuh. Untuk salat subuh di masjid, ya aman. Tapi azannya dikumandangkan tidak pada waktunya. Nah, untuk itu, lebih lengkapnya, saya tinggalkan ini. Silakan nanti komunikasikan dengan pengurus masjid. Silakan para dermawan, donatur, mau apa, mau diperbanyak ini, dicetak ulang, terserah. Ini resmi, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan sudah banyak beberapa masjid. Sebagai penutup, saya katakan, masjid yang terdekat ini Taqwa Muhammadiyah, di Ulak Karang, Mukhlisin, ada di Para Laweh At-Taqwa, di Al-Furqan, di Palimo Indah, komplek elit juga saya rasa. Jadi sudah banyak. Kalau di Jawa Timur malah sudah ada yang mengamalkan sejak 2010 yang lalu. Memang belum semua. Kalau Malaysia dulunya sama dengan kita, dan sudah banyak pula di Malaysia daerah-daerah bagian menambah waktu azan subuhnya menjadi 8 menit. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah berulang kali, walaupun hanya sekali ke Tanah Suci, rasakanlah azan subuh dikumandangkan, terus salat sunat, dan ayat yang dibaca oleh imam di sana tidak juga panjang-panjang, sedang pula. Begitu selesai salat, tak lama kemudian sudah terang benderang. Kalau kita sudah salat subuh, ayatnya juga sedang, zikir doanya juga, begitu kita keluarkan masih gelap, masih terang. Ini sekedar rasa saja. Lalu keputusannya, bagaimana salat kita selama ini sah? Karena itu karya ulama kita dahulu, sejak Syekh Tahir Jalaluddin turun kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe, turun kepada muridnya, terutama anak kandungnya Sa'aduddin Jambe. Itulah yang dipakai se-Indonesia. Jadi jangan ditunggu kalender 2022. Jadi untuk kalender 2021 yang ada sekarang tetap dipakai, khusus subuh dan imsaknya tambah 8 menit. Yang lain aman. Insya Allah kalender 2022 kita langsung buat di program, ditambah 8 menit lagi untuk subuh. Jadi selanjutnya itu Bapak Ibu, ini dibaca hanya 16 halaman. Bagaimana caranya nanti dengan takmir masjid untuk jamaah kita, kan masjid ini gagah dan berjaya kan karena jamaah. Bagaimana jamaah bisa dapat? Dana pasti banyak. Terus untuk melengkapi atau menambah, lengkap tentu tidak lengkap. Silakan Bapak Ibu tonton video saya, channel Firdaus Hisab. Saya sudah buat beberapa video tentang koreksi waktu subuh. Dibaca ini, didengar video, lalu didengar informasi-informasi dari orang-orang yang bisa memberi masukan secara akademik atau memahami dalam hal ini, tentu dengan izin Allah saling melengkapi. Harapan kita, ibadah salat subuh kita, tentu juga ibadah lain, benar adanya, baik waktu maupun tata tertibnya. Demikian, berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.